Saudara-saudari, Injil kita pada minggu ini diambil dari Injil Lukas bab 9 ayat 28b sampai 36. Sekali peristiwa, Yesus membawa Petrus, Yohanes dan Yakobus naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika Yesus sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilauan. Lalu tampaklah dua orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergian Yesus yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika terbangun mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya, juga kedua orang yang berdiri di dekat Yesus itu. Ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, alangkah baiknya kita berada di tempat ini. Biarlah sekarang kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Ketika masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Lalu terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah putraku yang aku pilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, tampaklah Yesus tinggal seorang diri. Murid-murid itu pun merahasiakannya, dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Bertahun-tahun yang lalu, sebelum GPS dan ponsel ada, seorang sekretaris pastor mengantar uskupnya ke sekolah menengah Katolik setempat untuk misa. Rute menuju sekolah menengah itu rumit dan lalu lintasnya padat. Tak lama kemudian pastor dan uskupnya tersesat. Pastor tersebut berhenti di tengah jalan, memarkir mobilnya dan berkata kepada uskupnya, "Kita tidak bisa sampai ke sana dari sini." Akhirnya mereka berhasil sampai di sana, tetapi mereka sangat terlambat. Mungkin kisah kecil itu menjadi pengantar untuk bacaan kitab suci di minggu Prapaskah kedua ini. Secara keseluruhan, bacaan-bacaan ini berbicara kepada kita tentang panggilan Prapaskah kita untuk meninggalkan kehidupan yang penuh dosa dan melakukan perjalanan menuju kehidupan baru yang penuh kebebasan, sukacita, dan kedamaian yang telah dimenangkan Kristus bagi kita melalui salib dan kebangkitannya. Sebuah perjalanan yang mungkin enggan kita tempuh karena panjang dan sulit. Sebuah perjalanan yang mungkin kita anggap mustahil untuk dilakukan dan diselesaikan dengan baik. Saudara-saudari terkasih, titik tolak kita yang paling jauh adalah perjanjian. Perjanjian yang serius yang Allah buat dengan Abraham, bapa iman kita. Seperti yang kita baca, Allah memilih Abraham. Dan meskipun Abraham tidak memiliki keturunan, Dia berjanji untuk menjadikannya bangsa yang besar dengan keturunan yang tak terhitung jumlahnya. Untuk meratifikasi janji-janjinya, Tuhan hadir di tengah-tengah hewan yang dikorbankan. Dan dengan itu perjalanan panjang dan berliku bangsa Israel dimulai. Pada akhirnya, perjalanan itu akan membawa mereka keluar dari perbudakan di Mesir, melewati padang gurun, di mana mereka mengembara selama 40 tahun, dan akhirnya sampai ke tanah yang dalam bacaan hari ini dijanjikan Tuhan kepada Abram. Sepanjang perjalanan Eksodus selama berabad-abad ini, Allah akan menyertai umatnya dan akan membangkitkan Musa sebagai pemimpin mereka, serta mengutus para nabi seperti Elia. Perjalanan mereka tidaklah mudah. Ada penundaan, jalan memutar, dan gerutuan. Mengembara di padang gurun, bangsa itu berkata, "Kita tidak bisa sampai ke sana dari sini."
Namun Tuhan menggenapi janjinya dan membawa mereka ke sebuah negeri yang berlimpah dengan susu dan madu. Namun tanah yang indah ini hanyalah sebuah pendahuluan dari apa yang Tuhan ingin lakukan bagi umat pilihannya, dan pada akhirnya bagi umat manusia yang menderita. Saudara-saudari, hal ini membawa kita kepada Injil, titik keberangkatan Yesus keluar dari Mesir. Titik keberangkatan itu adalah transfigurasi Yesus di puncak gunung. Bersama Yesus adalah orang-orang terdekatnya, yakni Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Dan di sini kita melihat Yesus sangat kusuk berdoa kepada Bapa di surga, karena Yesus selalu berkomunikasi dengan Bapa yang telah mengutusnya ke dalam dunia untuk memimpin kita dari dosa-dosa kita kepada kemuliaan surgawi. Ketika Yesus berdoa, kemuliaan batinnya sebagai anak Allah dinyatakan. Wajahnya memancarkan kemuliaan Allah dan pakaiannya menjadi putih cemerlang. Musa dan Elia muncul dan mereka bercakap-cakap dengan Yesus. Lukas mengatakan bahwa mereka sedang mendiskusikan tentang eksodus Yesus, kepergiannya dari gunung itu dan perjalanannya ke Yerusalem, di mana ia akan menjalani sengsara, kematian, dan kebangkitan. Saudara-saudari, penglihatan ini yang merangkum seluruh rencana penebusan Allah terlalu berat bahkan bagi para pengikut terdekat Yesus yang sedang terlelap dalam tidur mereka. Tetapi ketika terbangun, mereka melihat kemuliaan Allah yang bersinar di wajah Kristus. Petrus yang mencoba untuk meresapi semuanya, menyarankan bahwa kebersamaan seperti itu adalah hal yang baik dan menawarkan untuk menyediakan 3 tenda, 1 untuk Musa, 1 untuk Elia, dan 1 lagi untuk Yesus. Petrus ingin tetap tinggal di puncak gunung, tetapi Musa, Elia, dan yang terpenting Yesus tahu bahwa ia harus meninggalkan gunung itu dan melakukan perjalanan menuju gunung yang lain, yaitu Bukit Kalvari, di mana ia akan mati. Pada saat yang kritis ketika keselamatan dunia akan segera terjadi, Allah Bapa berbicara dari surga, "Inilah anak yang kupilih, dengarkanlah dia." Semua terdiam karena takjub. Para murid terdiam dan hanya berdua saja dengan Yesus. Maka dimulailah perjalanan, titik keberangkatan untuk Eksodus yang harus Anda dan saya lakukan selama masa 40 hari yang kita sebut Prapaskah. Ketika kita memulai Eksodus pada hari Rabu Abu, kita bertekad melalui doa, puasa, dan silih untuk memulai perjalanan rohani kita yang baru. Sebuah perjalanan yang menuntun kita dari kehidupan yang penuh dosa dan mementingkan diri sendiri menuju pembaharuan hidup, sehingga mencerminkan kemuliaan Allah yang terpancar dari wajah Kristus. Tidaklah mudah untuk meninggalkan zona nyaman, termasuk pemanjaan diri yang penuh dosa, baik dalam hal makanan dan minuman, melihat gambar-gambar yang merendahkan di internet, kenikmatan jasmani, atau ketidakpedulian terhadap orang miskin dan lemah, atau sikap yang suam-suam kuku terhadap Tuhan. Saudara-saudari, Paulus mengatakan kepada kita bahwa jika kita mencoba untuk tetap di tempat, kita akan menghancurkan diri kita sendiri dan menunjukkan diri kita sebagai musuh-musuh salib Kristus. Alih-alih menyembah Tuhan, kita akan menyembah perut kita. Cara Paulus untuk mengatakan bahwa kita bisa saja menyembah hal-hal yang kita pikir akan memuaskan keinginan kita. Kenyataannya, hal-hal ini membuat kita terjebak dalam perbudakan. Hal-hal ini mendominasi kita. Karena terperangkap dalam zona nyaman, kita mulai berpikir bahwa tidak mungkin atau tidak ada gunanya melakukan eksodus dari dosa kepada kasih karunia dan dari kasih karunia kepada kemuliaan. Seolah-olah mengatakan, Anda tidak bisa sampai di sana dari sini, jadi jangan repot-repot mencoba. Dengan demikian, penebusan dosa Prapaskah kita yang setengah hati dengan cepat goyah dan memudar. Hal ini tidak boleh terjadi pada kita. Dengan menangkap visi kemuliaan Kristus dan dengan layak menerima Tuhan kemuliaan dalam Ekaristi, marilah kita bertekad untuk memulai kembali di tengah-tengah masa Prapaskah. Pertama-tama dengan berdoa sebagaimana Kristus berdoa, karena hanya orang yang berdoa yang dapat menemukan jalan. Kemudian dengan melakukan kembali silih-silih Prapaskah yang membebaskan kita dari jalan di tempat. Kemudian dengan membuat pengakuan dosa yang baik dan tanpa beban yang menerangi jalan. Kemudian dengan terlibat dalam satu bentuk amal
saat kita sendiri mencari belas kasihan Tuhan. Dan akhirnya dengan merayakan dengan sukacita kematian dan kebangkitan Kristus yang dengan hikmat diperingati dalam liturgi-liturgi Pekan Suci dan Paskah. Inilah cara kita pergi dari sini ke sana, tidak dengan kekuatan kita sendiri, tetapi ditemani setiap langkah oleh Kristus Yesus yang adalah jalan dan penuntun kita di sepanjang jalan. Tuhan Yesus memberkati kita dan menjaga kita selalu dalam kasih-Nya. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.